Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Masya Allah, semangat sekali ya suaranya. Pasti udah sarapan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke, doanya yang beneran ya, Fajar. Oke, hari ini yang tidak hadir siapa? Septi, Bu. Septi lagi. Dengan keterangan apa? Tidak ada keterangan berarti Alfa ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan duduknya dirapihkan terlebih dahulu. Untuk barang-barang yang tidak diperlukan ditaruh bawah ya, Dela, Herma. Oke, ditaruh bawah ya. Yang di atas meja hanya buku dan pena. Oke, kali ini udah pada tahu kita akan bahas mengenai apa? Permintaan dan penawaran uang. Oke, sebelum masuk ke pemateri, Ibu mau tanya, tadi mau ke sekolah ini pada minta uang saku kepada ibu bapaknya? Minta. Oke, itu disebut juga dengan permintaan uang kepada orang tua. Ada di sini yang nggak sanggup? Oh, puasa ya Tirta ya? Tidak disanggup, Bu. Oh ya Allah, bohong ini Tirta. Oke, kita lanjut ya. Jadi mengenai materi permintaan dan penawaran uang itu ada dua teori yang akan kita bahas nantinya. Namun sebelum kita ke pembahasan, Ibu ada beberapa pertanyaan. Nah, apabila Ibu sebutkan pertanyaan nomor 1 yang menjawab ya, angkat tangan. Yang tidak, nggak usah angkat tangan. Paham? Paham. Oke. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah kalian menyimpan uang untuk berjaga-jaga? Ya. Yang tidak angkat tangan? Oh, angkat tangan semua. Oke. Untuk yang pertanyaan nomor 2, permintaan uang dilakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ya boleh angkat tangan. Ya. Oke, ya semua ya. Masih jawabannya ya semua. Ini Ibu harap anak-anak nggak ikut-ikut ya jawabannya ya. Dela ikut-ikut. Oke, nomor 3, tanpa uang manusia akan merasakan kesulitan dalam melaksanakan kegiatan apapun. Ya, oke. Pertanyaan nomor 4, apakah uang bisa ditawar? Ya. Ayo, yang angkat tangan. Yang tidak, Fajar, alasannya apa? Kan uang, bukan barang. Oh iya, nanti kita bahas ya. Oke. Di sini tidak ada benar salah ya, adanya ya dan tidak. Oke, untuk yang kelima, masyarakat memegang uang dengan tujuan melakukan transaksi ekonomi atau konsumsi sehari-hari. Dorongan untuk melakukan kegiatan memberi barang maupun jasa adalah penerapan dari motif ini. Ya. Ya. Ya atau tidak? Ya. Ya. Oke, ada satu orang Hirmah menjawab ya apa tidak? Ya semua. Oke. Jadi dari beberapa pertanyaan ini anak-anak pasti penasaran ya dari beberapa jawabannya itu apa. Oke, kita bahas sekarang anak-anakku. Oke, jadi boleh angkat tangan terkait dengan apa itu permintaan uang. Yang tahu boleh angkat tangan. Yang sering minta uang nih sama orang tuanya, angkat tangan. Iya, Tirta, silakan Tirta. Permintaan uang kepada orang tua. Iya, ya itu termasuk. Oke, jadi untuk secara teoristisnya sendiri, permintaan uang adalah sejumlah uang yang diperlukan masyarakat atau keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam periode waktu tertentu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang disebutkan oleh Tirta tadi juga ada benarnya ya. Salah satunya meminta kepada orang tua. Yang penting tidak boleh meminta-minta di jalan. Oke. Untuk teori permintaan uang sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, teori permintaan uang menurut Irving Fisher. Siapa yang mau membacakan? Saya. Oke, Fadinda, silakan Din. Teori permintaan uang menurut Irving Fisher. Teori kuantitas uang yang dijelaskan oleh Irving Fisher menjelaskan bagaimana uang beredar di masyarakat. Jadi, untuk teori permintaan uang menurut Irving Fisher itu bagaimana uang beredar di masyarakat. Beda lagi dengan teori uang menurut
Keynes. Ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk motif transaksi. Salah satunya transaksi yang dilakukan anak-anak setiap hari yaitu beli jajan. Beli sebelah juga itu termasuk transaksi. Yang kedua untuk motif berjaga-jaga. Di sini anak-anak ada yang nyimpan uang buat jaga-jaga nih. Nggak punya uang. Nggak punya uang. Maksudnya gini, misalkan kalian mau pergi kemana, Bu, Pak minta uang dong buat jaga-jaga, siapa tahu banyak meletus gitu. Oke, untuk yang ketiga motif spekulasi. Anak-anak ada yang tahu? Tidak. Oke, jadi motif spekulasi ini salah satunya adalah tabungan jangka panjang yang disebut dengan deposit. Di sini orang tuanya pasti sudah banyak sekali ya yang mempunyai deposit. Oke, setelah permintaan pastinya ada penawaran. Penawaran uang sendiri itu diartikan sebagai uang yang beredar di masyarakat. Yang mengedarkan uang siapa? Bank Indonesia. Uang itu selain uang yang kita pegang disebut uang apa? Rupiah. Uang giral. Di sini udah ada yang punya M-banking? Sudah, itu disebut dengan uang Kartal. Oke. Selanjutnya untuk komponen uang sendiri itu dibagi menjadi 2, artian sempit dan luas. Artian sempit seperti yang disebutkan anak-anakku tadi ya, terdiri dari uang giral, dan artian luasnya itu contohnya seperti simpanan falas dan giro. Oke, materinya sudah selesai. Apakah anak-anakku sudah memahami? Sudah paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, kalau sudah cukup berarti waktunya membuktikan ya kalau anak-anakku ini memang beneran paham. Pada bawah handphone? Oke, kita akan melakukan kuis untuk pemahaman materinya. Silahkan kepada anak-anakku untuk join ya. Sudah Ibu share juga linknya atau ini boleh diketik dan dimasukkan kodenya ya. Segera join ya anak-anakku. Sebentar Bu. Kode game itu. 525. Game tidak valid. Coba Ibu refresh terlebih dahulu ya anak-anak. Diganti kodenya Bu. Ganti yang di depan ya. Sudah bisa anak-anak? Belum Bu. Loading Bu. Loading ya? Sudah Bu. Kok nggak masuk ya Bu? Sudah. Sudah Bu. Tapi di sini belum ada ya anak-anak yang join siapa? Oke, sebentar Ibu share linknya yang terbaru. Sudah pada join? Sudah Bu. Tapi di sini masih 0 partisipan. Coba Ibu refresh terlebih dahulu ya. Bu. Tapi kok gini? Ada tuh tadi tuh. Iya ya. Nah, sudah. Oke, sudah join semua ya? Sudah, Bu. Fajar sudah join. Oke, Ibu cek. Fadinda, Marhama, Ayu, Herma, Tirta, Renita, Dela. Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita mulai. 3, 2, 1. Silahkan kepada anak-anakku. Ada ininya Pak. Penyimpangan uang penawaran uang. Ya, jangan dikerjakan sendiri ya, jangan bareng-bareng. Ayo, semangat. Waduh, Fadinda ini sangat luar biasa sekali ya. Ayo yang lain, yuk semangat yuk, lebih konsentrasi lagi.
Salah. Oke, bisa dilihat ya siapa yang juara 1. Oke. Siapa yang merasa di sini juara 1? Boleh angkat tangan. Oke. Nanti akan Ibu tampilkan sebentar ya anak-anak. Terkait dengan nilai urut dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Tadi salah pencet tuh. Aduh, ini sinyalnya susah ya, Mari. Sebentar ya. Jaringan internetnya agak terkendala. Oke, kita lihat ya siapa nih nilai yang paling Herma, Aku mana? Ayu, Fadinda, Dela. Aduh, malu banget. Berarti yang juara 1 bisa diketahui siapa? Dinda. Dinda mana? Dinda apa Herma? Dinda. Herma. Karena Herma lebih cepat dari Fadinda. Oke, silakan kepada Herma untuk maju mengambil hadiah yang akan Ibu berikan. Untuk yang lain yang belum dapat jangan berkecil hati ya. Masya Allah, ini hadiahnya biar kalian semangat. Oke. Oke, sama-sama. Oke, jadi gimana nih mengenai materi permintaan dan penawaran uang? Anak-anakku apakah sudah paham semua? Sudah. Oke, jadi teori permintaan uang itu dibagi menjadi dua. Menurut Irving Fisher dan Keynes. Teori penawaran uang sendiri itu diartikan sebagai apa tadinya komponennya? Penawaran uang ada luas dan sempit. Jadi udah pada paham ya? Ibu harap kalian tetap mempelajari materi ini ya, Nak. Karena minggu depan kita ada ulangan tengah semester. Oke, gimana pada pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Untuk kuisnya yang di aplikasi Quizizz untuk pertemuan berikutnya, boleh kita coba lagi pakai Quizizz atau mau yang lain? Yang lain. Yang lain. Pakai Quizizz menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke. Ibu dalam menjelaskan apakah kecepatan atau gimana? Tidak. Oke. Fajar tadi membahas terkait materi apa, Fajar? Permintaan dan penawaran uang. Oke, pintar. Teori permintaan uang dibagi menjadi berapa, Renita? 2. Oke. Komponen penawaran uang ada berapa, Tirta? 4. Salah, 2. Disebut dengan apa, Din? Luas dan sempit. Luas dan sempit. Oke, berarti sudah pada paham ya semuanya ya. Oke, kalau sudah paham berarti bisa diakhiri ya pembelajarannya. Oke, silakan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajarannya. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan berdoa. Oke, Ibu akhiri anak-anak, sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.